Jarak pagar adalah tumbuhan semak berkayu yang dapat ditemukan di daerah tropis. Biasanya, pohon ini digunakan sebagai bahan pengobatan dan racun. Tetapi kini, bagian dari tanaman jarak pagar dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar hayati untuk mesin diesel karena kandungan minyak bijinya. Produk utama dari biji jarak pagar adalah minyak mentah jarak pagar atau crude Jatopra curcas oil, minyak murni jarak pagar atau pure plant oil, atau straight Jatopra oil dan biodiesel. Tumbuhan ini diperkenalkan ke Indonesia yang didatangkan oleh Jepang ketika menduduki Indonesia antara tahun 1942 dan 1945. Tumbuhan ini direncanakan untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif kala itu. Para peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau Jatopra curcas lean sebagai bahan bakar alternatif mempunyai potensi yang cukup besar. Jarak pagar memiliki buah yang terdiri dari daging buah, cangkang biji, dan inti biji. Kandungan minyak yang terdapat dalam biji, baik cangkang maupun daging buah, berkisar 25-35% berat kering biji. Dari penelitian tersebut, dihasilkan bahwa limbah biji jarak pagar, tempurung kelapa, sekam, dan kulit biji jarak mengandung senyawa organik, serat, selulosa yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi panas dan berpotensi memberikan nilai kalori yang cukup baik. Proses produksi dimulai dengan cara mengeringkan biji jarak terlebih dahulu. Biji jarak yang baru dipisahkan, dikeringkan dengan cara dihamparkan di bawah matahari atau dengan menggunakan alat pengering sampai kadar air sekitar 7-8%. Kemudian, minyak jarak diproses dengan metode ekstraksi dengan teknik pengepresan dengan menggunakan alat pengepres tipe expeller dengan kapasitas 100 kg per jam yang digerakkan dengan mesin diesel 16 HP. Alat ini akan menghasilkan minyak yang masih kotor dan limbah hasil pengolahan minyak yang berupa bungkil. Minyak tersebut kemudian diendapkan semalam. Setelah itu, dilakukan proses penyaringan minyak untuk memisahkan minyak dari kotoran. Hasil penyaringan minyak adalah minyak jarak mentah yang masih mengandung getah, fosfat, dan asam lemak bebas dengan kadar tinggi. Terakhir, dilakukan degamming, yaitu proses pemisahan getah atau lendir tanpa mengurangi jumlah asam lemak bebas dalam minyak. Hasil akhir dari degamming ini adalah minyak murni. Pembriketan merupakan metode yang efektif untuk mengkonversi bahan baku padat menjadi suatu bentuk hasil kompaksi yang lebih mudah untuk digunakan. Pemanfaatan briket sebagai bahan bakar alternatif sangat membantu masyarakat petani pedesaan, karena gas LPG dan minyak tanah berasal dari fosil tidak dapat diperbaharui, sehingga ketersediaannya terbatas dan harga dari bahan bakar minyak cenderung meningkat. Dari penelitian ini, limbah biji jarak dapat digunakan sebagai bahan pembuat briket yang dilakukan dengan cara pengeringan terlebih dahulu. Bahan baku briket tersebut dikeringkan dan dijemur di bawah matahari untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam bungkil jarak pagar. Setelah itu, dilakukan proses pengarangan atau karbonisasi untuk mengubah bahan baku menjadi karbon berwarna hitam melalui pembakaran dalam ruang tertutup dengan udara yang terbatas. Dengan proses pengarangan ini, zat-zat terbang yang terkandung dalam briket diturunkan serendah mungkin, sehingga produk akhir briket menjadi tidak berbau dan berasap. Setelah proses pengarangan, proses penggilingan dilakukan agar mendapatkan bentuk dan ukuran arang yang seragam dengan bantuan perekat tapioka. Briket kemudian dicetak dengan menggunakan alat pencetak hidrolik dan kemudian dikeringkan kembali dengan cara menjemurnya di bawah sinar matahari langsung. Penggunaan biji jarak pagar kian membuktikan
bahwa Indonesia memiliki bahan melimpah untuk mengembangkan energi alternatif. Namun, pemanfaatan hasil penelitian tersebut belum optimal dilakukan oleh masyarakat luas. Di masa yang akan datang, diharapkan pemerintah lebih mendukung perkembangan industri ini dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada konsumsi bahan bakar nabati.